Dan kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Miss Mary Riana. Ya, thank you. Wow, oke. Selamat malam semuanya. Malam, wow. Saya tidak henti-hentinya mengucap rasa syukur yang luar biasa untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Saya bisa ada di sini ditemani dengan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang menjadi inspirasi di hidup saya. Keluarga, teman, dan tentunya hari ini hadir juga yang saya kagumi dan saya hormati, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih untuk waktunya. Yang saya kagumi, yang saya hormati, bos saya, pemimpin saya di Kemenko Infra, Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga di sini ada Ibu Menteri Pariwisata Ibu Widi, ya, beserta suami. Terima kasih. Ada Ibu Wamen Pekerja Umum, Ibu Wamen Diana. Terima kasih, ya. Ada Pak Wamen Menteri Agama, ya, Pak Romo Syafi'i, terima kasih yang sudah hadir di sini. Dan tentu saja keluarga besar, ada kedua orang tua saya, ada orang tua mertua saya juga. Dan semua teman-teman, sahabat yang sudah menemani perjalanan hidup saya sampai hari ini. Dan untuk itu saya sungguh-sungguh berterima kasih. Sesungguhnya acara ini cukup dadakan, Pak SBY, Pak Menko, dan semuanya. Karena kami baru benar-benar merencanakannya hari Senin malam. Karena ulang tahun saya sesungguhnya ada di tanggal 29 Mei, jadi sudah bulan lalu. Dan sesungguhnya kami sedang menghitung hari untuk menunggu kapan nih dari OJK akan memberikan hari praefektifnya, ya. Karena selama 2 bulan ini kami benar-benar melihat dan mendengar gitu ya, dari 80 lebih emiten yang mendaftar ke bursa, itu akhirnya di bulan ini hanya ada 8 ya yang akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan kami baru mendapatkan kabarnya hari Senin malam. Jadi begitu hari Senin malam kita mendapatkan kabarnya, baru kita mengatur waktu untuk bisa menyelenggarakan acara ini, termasuk juga public expose. Ya, jadi luar biasa, terima kasih buat semuanya sudah membantu dan terima kasih juga sudah hadir ya. 45 tahun saya hidup di dunia ini. 45 tahun yang lalu orang tua saya memberikan nama saya Ria. Saya tunjukin foto jadulnya. Biar Anda bisa lihat Mary Riana waktu kecil tuh seperti apa sih. Ya, ini saya ketika lahir. Dan waktu itu mama papa selalu bilang, Ria, kamu tuh dinamain Ria karena kamu membawa sukacita di hidup papa mama. Dan itu juga merupakan doa yang selalu saya bawa. Semoga bukan hanya membawa sukacita di keluarga, tapi selalu membawa sukacita dimanapun saya berada selama hidup saya. Dan kebetulan nama baptis saya juga Mary, Maria, tapi dalam bahasa Indonesia ditulis M-E-R-R-Y. Yang dalam bahasa Inggrisnya artinya juga kegembiraan, sukacita. Jadi bagi saya itu adalah 2 doa yang selalu saya kenang dan selalu menguatkan hati saya sepanjang hidup saya. Bahwa Mary itu bukan hanya sekedar sukacita, tapi sebuah cahaya di tengah kegelapan, sebuah harapan di tengah keputusasaan dan kebimbangan, dan untuk selalu bangkit dan menjalani hari dengan rasa syukur. Bagi saya itulah doa dari orang tua yang akhirnya selalu saya pegang teguh selama proses hidup saya. Hari ini saya bukan hanya merayakan ulang tahun, tapi saya ingin merayakan proses hidup yang sudah saya lalui setiap musim dalam hidup saya. 45 tahun ada banyak pembelajaran hidup, tapi kalau saya bisa sharing, satu hal yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya adalah ketika saya menyadari bahwa it's not that everything happens to me, but everything happens for me. Ketika saya memahami bahwa apapun yang hidup ini terjadi, itu sebenarnya bukan terjadi kepada saya, tapi terjadi untuk saya. Kalau saya memahami seperti itu,
Berarti alangkah bersyukurnya saya bahwa saya punya Tuhan yang menciptakan saya, yang selalu memikirkan setiap langkah dan selalu memberikan apapun juga untuk kebaikan saya. Dan menurut saya itu bukan hanya hidup saya saja, di hidup kita semua pun seperti itu. Tentu saja ketika semua yang dihadapkan ke kita itu terjadi untuk kita, berarti itu termasuk hal-hal yang kita rencanakan maupun hal-hal yang kita rencanakan tapi tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan. Itu termasuk orang-orang yang hadir di hidup kita maupun orang-orang yang akhirnya pergi dari kita. Itu termasuk hal-hal yang unexpected, gak pernah kepikiran, gak pernah terbayang, tapi akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Salah satu hal yang selalu menguatkan saya adalah apapun itu yang terjadi, Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa tidak akan kesulitan, tapi Tuhan akan selalu menjanjikan akan ada penyertaan. Dan semuanya akan selalu baik kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada apa yang menjadi rencananya. Dan kenapa saya selalu yakin sekali dengan hal itu? Karena kalau saya lihat balik pengalaman hidup saya, ada banyak unexpected moment yang saya gak pernah kepikiran bakalan terjadi. Tahun 98, pada saat itu usia saya 18 tahun, saya terpaksa harus meninggalkan Indonesia, hidup sendiri merantau di sana. Tapi sesuatu hal yang pada saat itu terlihat seperti sebuah bencana, sesungguhnya itu sebuah rencana dalam hidup saya. Kalau nggak ada kejadian itu, nggak mungkin akhirnya saya bisa hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura. Kalau nggak ada kejadian itu, nggak mungkin saya bisa sekolah di NTU dan hutang ratusan juta. Dan kalau saya nggak punya hutang ratusan juta, nggak mungkin akhirnya saya punya kekuatan untuk mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya, bermimpi besar dan akhirnya benar-benar berjuang untuk mimpi itu. Dan akhirnya every pain can change to a purpose. Kalau nggak ada itu semua, nggak mungkin saya bisa berada di sini. Dan akhirnya kisah itu pun juga diangkat menjadi kisah layar lebar. Dan akhirnya film Mary Riana menjadi inspirasi bagi banyak orang. So this is the true story. From unexpected thing yang gak pernah saya bayangkan. Tapi lagi-lagi saya ingin tunjukkan. Sesuatu yang awalnya terlihat tidak baik. Tapi kalau kita percaya, Tuhan akan bisa mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Tahun 2014, setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura. Saya dan Alfa, suami saya, kami memutuskan untuk kembali tinggal di Indonesia. Next. Dan pada saat itu kami disambut bukan dengan karpet merah, tapi disambut dengan banjir besar yang melanda Jakarta. Itu kantor pertama kami dengan orang-orang yang percaya akan mimpi-mimpi kami. Dan orang-orang itu ada di sini banjir-banjiran. Tapi lagi-lagi hidup sedang menguji saya. Ketika dulu kamu gak punya apa-apa, kamu mau berjuang. Tapi ketika kamu sudah punya segalanya pada saat itu, apakah kamu mau tetap berjuang dan bertekun pada hal yang kecil dan sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Dan disitulah kami berproses. Because you always believe think big, start small, but move consistently. Dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, akhirnya Mary Riana Learning Center sekarang ada di 34 lokasi di seluruh Indonesia. Dan akhirnya mimpi yang kita ucapkan, kita doakan, kita kerjakan sepenuh hati. Sebentar lagi kita bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode Mary. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya untuk kita semua ada di sini, tapi juga dunia pendidikan di Indonesia. Lagi-lagi, thank you. Sesuatu yang awalnya terlihat tidak baik-baik saja, tapi kalau kita sungguh-sungguh bertekun pada prosesnya, semua itu bisa dibuka dan akhirnya dibalikan menjadi sebuah kebaikan. Dan hidup selalu memberikan kejutan-kejutannya, khususnya di hidup saya. Gak pernah menyangka bahwa ternyata di tahun 2024 tahun lalu, salah satu hal yang saya gak pernah rencanakan dalam hidup saya, Pak Menko, Pak SBY, adalah untuk terjun dan berkarya di dunia pemerintahan. Gak pernah kebayang, gak pernah kepikir. Tapi lagi-lagi ketika hidup memberikan kesempatan dan memanggil, apalah saya. Dengan iman dan dengan ketaatan saya memasuki dunia baru ini. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh percaya Pak Menko ini sosok yang saya dan Pak Alfa juga udah tahu dari belasan tahun yang lalu. Dan saya lihat perjuangan beliau dari sejak beliau punya mimpi anak seorang Presiden Republik Indonesia.
tapi masih punya kerendahan hati untuk sungguh-sungguh berproses dari awal. Mengikuti prosesnya, kejatuhannya, kekalahannya. Tapi justru itulah yang membuat saya dan Alfa berani untuk terus mau berada bersama dengan Pak Menko. Karena seperti itulah hidup yang saya yakini. Ketika kita belum punya apa-apa, ketika kita belum mencapai segalanya, bagaimana cara kita menjalani hidup ini? Apakah dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dan menjaga integritas, menjalani jalan dengan sesungguhnya. Dan akhirnya inilah langkah pertama saya di kantor Kemenko Infra pada saat itu bersama Pak Menko AHY. Kita ini sempat waktu itu di Bendungan Karian dan inilah salah satu musim baru, babak baru di hidup saya. Terima kasih buat kesempatannya Pak Menko. Dan hadir ini juga hadir teman-teman dari Kemenko Infra. Mana semangatnya suaranya? Wah, terima kasih ya. Ada Pak Sesmenko hadir di sini, para deputi, para staf khusus. Wah, semuanya ada di sini. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Jadi masih banyak hal yang pastinya bisa saya ceritakan, tapi benang merahnya sama. Nggak perlu takut apa yang terjadi, karena walaupun itu menjadi sebuah luka atau sebuah hal yang tidak kita inginkan, asalkan kita percaya Tuhan akan bisa membuat itu menjadi sebuah kebaikan. Hari ini menjadi hari yang spesial dan ulang tahun 45 tahun ini menjadi ulang tahun yang spesial buat saya pribadi. Karena kalau saya bisa bilang ulang tahun saya itu ada di tanggal 29 Mei. Dan tahun ini 29 Mei sesungguhnya saya tidak berada di Jakarta. Pada saat itu 29 Mei saya berada di pesawat penerbangan dari San Francisco menuju ke Jakarta. Karena pada saat itu seminggu sebelumnya saya bersama dengan Alfa ya kami mendampingi Pak Menko AHY dan juga Pak Presiden SBY untuk hadir di acara Stanford ya. Jadi ini foto kenangannya pada saat itu ya sungguh luar biasa untuk bisa melihat pemimpin dari Indonesia bisa hadir di panggung dunia dan menceritakan hal yang baik tentang Indonesia. Dan menjadi contoh bagi bukan hanya negara Amerika tapi juga contoh bagi negara di ASEAN pada saat itu. Nah jadi 29 Mei itu sesungguhnya lagi on the way, kita merayakannya berdua di pesawat on the way balik ke Jakarta. Tapi yang menjadi spesial adalah karena di pagi sebelum kami berangkat terbang, Pak SBY memberikan sebuah hadiah untuk saya pada saat itu. Dan hadiahnya sangat spesial. Hadiahnya adalah sebuah kuas. Sebuah kuas, tapi kuas ini sangat spesial dan bermakna. Karena Pak SBY baru saja melukis dan begitu selesai lukisannya, kuasnya itulah yang akhirnya dihadiahkan untuk saya pribadi pada saat itu. Dan bagi saya ini sesuatu hal yang sangat spesial karena saya ingat banget di Monterey, waktu itu sempat juga kita keliling 17 miles drive. Pak SBY juga sempat belajar bersama pelukis internasional Brian Blatt pada saat itu. Satu hal yang saya kagumi juga Pak SBY, berapapun usianya tetap punya humbleness untuk selalu belajar lagi dan lagi dan lagi. Tepuk tangan dong buat Pak SBY, thank you. Tapi satu hal yang selalu saya ingat dan akan saya bawa terus seumur hidup saya Pak SBY adalah kata-kata yang Pak SBY bilang terhadap kuas itu. Pak SBY bilang, kalau kuas itu adalah alat untuk menciptakan keindahan, maka biarlah hidupmu juga bisa menjadikan alat untuk bisa menciptakan keindahan itu. Dan ingat, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, harus punya logika, harus punya etika, harus punya estetika. Dan kalau tiga itu ada, maka saya bukan hanya bisa menjadi seorang pemimpin, tapi saya akan bisa menjadi seorang manusia yang seutuhnya, yang selalu memberikan karya. Dan bagi saya pemberian kuas itu bukan hanya sekedar kuas, itulah sebuah kepercayaan. Karena mungkin banyak orang menikmati dan mengagumi lukisan dari Pak SBY. Tapi jangan hanya mengagumi lukisannya, Pak SBY mengajak untuk berkarya, membuat sesuatu. Jangan hanya mengagumi karyanya, tapi berbuatlah sesuatu sehingga itu bisa menjadi karya dan kebaikan. Jadi lagi-lagi
Terima kasih Pak SBY untuk hadiah yang sungguh luar biasa dan selalu saya kenang seumur hidup saya. Thank you. Nah, jadi hari ini menjadi hari yang momen yang spesial. Ada banyak perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya sungguh-sungguh berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian yang sudah menjadi bagian dari hidup saya berkali-kali lipat. Amin. Ya, dan saya sungguh-sungguh berdoa semoga Tuhan selalu menjaga hati saya agar saya tetap bisa punya kerendahan hati, ketaatan hati, dan juga kekuatan hati untuk melangkah di dalam musim hidup saya. So, thank you again untuk semuanya and God bless you all. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Mary Riana. Thank you, Thank Miss. you. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali. Dan mungkin tanpa berlama-lama kita mari dengarkan sosok speech dari sosok yang sangat luar biasa ini. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami persilahkan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita semua dipertemukan dalam suasana yang berbahagia, penuh dengan sukacita, bersama sahabat yang kita cintai dan banggakan, Miss Mary Riana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Mary yang tahun ini genap berusia 45 tahun, angka yang sangat baik dan sakral untuk Republik ini. Dan tentunya di balik ini semua ada banyak doa dan harapan agar Miss Mary didukung penuh oleh cinta dan kasih sayang dari suami, Mas Alfa, putra-putri, orang tua dan keluarga besarnya termasuk kita semua, agar segala mimpi besar, segala cita-cita bisa tercapai dengan baik. Terima kasih kepada Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang telah hadir bersama kita. Terima kasih pula di sini banyak para sahabat, para menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih. Hadir bersama kita Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti Putri Wisnuwardana bersama Mas Wisnuwardana. Ada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Wakil Menteri Agama, Bapak Romo Syafi'i. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti beserta suami. Hadir pula para menteri senior di Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan di DPR RI dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, termasuk tentunya keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Sesmenko, para deputi, para staf khusus, para tenaga ahli. Ini para sahabat Miss Mary, sahabat baru di tahun 2025. Saya tentunya hanya ingin mewakili teman-teman para sahabat yang lain, memberikan doa dan sekaligus ingin membantu Miss Mary menyebarluaskan
virus positif ini. Sebuah energi yang kuat, yang menginspirasi banyak kalangan. Tadi kita ikuti Miss Mary menyampaikan dengan haru, kita pun bisa membayangkan perjuangan dari bawah. Dari nol, bahkan dari minus. Kalau dimulai dari utang biasa dari minus. Tapi justru itu yang menggerakkan hati dan pikiran untuk berbuat yang terbaik, menjadi sosok yang mandiri. Ini adalah bakti untuk orang tua, tapi juga sebuah tanggung jawab moral ketika Tuhan memberikan kelebihan kepada umatnya. From scratch, pelan-pelan, tapi pasti berjuang dengan sepenuh hati. Kekuatan cinta tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua yang membuat diri kita kuat. Saya rasa kita semua di ruangan ini punya cerita yang serupa. Jatuh bangun dengan versi kita masing-masing. Musim demi musim juga kita lalui, ada banyak kesamaan. Saya dan Anissa juga pernah mengalami jatuh bangun, suka duka. Tapi alhamdulillah, dengan tuntunan Tuhan dan kekuatan untuk terus bangkit ketika kita gagal, bahkan ketika kita kalah. My campaign manager di sini. Berbulan-bulan kita tertunduk. Berbulan-bulan kita sedih. Ini para sahabat, Pak Sarif, Pak Andi, Pak Dery Yusuf. Tapi Pak SB mengajarkan kepada kita, never, ever, ever give up. Pak Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah menyerah. Pada akhirnya beliau mencapai kemuliaan tertinggi. Memimpin kita semua rakyat Indonesia. Saya rasa banyak hal yang bisa dipelajari dari para pemimpin besar di negeri ini dan di dunia. Biasanya berangkat dari situasi yang tidak mudah, tidak ideal. Pak SBY, putra tunggal, dari Pacitan, kota kecil, jauh di sana, keras kehidupannya tapi tumbuh menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Saya rasa ini semua bisa menjadi inspirasi kita. Miss Mary sendiri tadi menceritakan itu semua. Dan alhamdulillah Tuhan selalu menyiapkan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Semua bisa merasakan itu dan saya rasa malam hari ini juga sebuah selebrasi atas pencapaian tapi juga kebangkitan dari segala jatuh dan kegagalan yang kita alami. No pain, no gain. Kalau dalam bahasa militer, pain is weakness, leaving the body. Jadi kalau kita merasakan sakit sebetulnya itu adalah sebuah bentuk kelemahan dalam diri kita, dalam diri manusia yang kemudian sirna. Dan kita menjadi manusia yang lebih kuat. Mary Riana Education. Saya rasa bukan hanya sekedar inisiatif, tapi ini sebuah bentuk pernyataan penting bahwa pada akhirnya yang menentukan kita adalah sumber daya manusia bangsa, human capital kita. Indonesia negara kaya dengan segala sumber daya alam yang harus kita syukuri dan kita pertanggungjawabkan kepada anak cucu kita. Tapi pada akhirnya human capital yang akan membawa kita benar-benar maju dan sejahtera. Para pemimpin, para pendahulu kita kokoh dalam semangat itu. Sehingga ketika pemerintah berusaha begitu serius untuk memajukan kapasitas manusia Indonesia, tokoh-tokoh seperti Mary Riana juga hadir untuk mengisi ruang-ruang lainnya. Tujuannya sama melalui peran-peran yang berbeda. Kalau dibaca, saya anjurkan kepada para sahabat yang belum melihat websitenya, itu banyak programnya dari School of Public Speaking, School of Leadership, ada camp yang bagus sekali untuk anak-anak usia dini, remaja,
membentuk bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional, karakter, kesantunan, kerendah hatian. Dan saya rasa tidak berlebihan karena sang penggagas, sang pendiri adalah tokoh yang memiliki itu semua. Bukan sebuah kebetulan atau hanya karena sekedar kenal atau sesama alumni Nanyang Technological University. Tapi Miss Mary ini mendapatkan penghargaan lebih dulu dari saya. Mendapatkan Nanyang Outstanding Young Alumni Award lebih dulu dibandingkan saya. Dan saya tahu persis perjalanannya sehingga ketika saya mendapatkan amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Gayung bersambut, Miss Mary juga ingin memiliki tantangan baru dalam hidupnya. Dan saya membutuhkan tim yang solid, yang kuat untuk membantu menjalankan tugas-tugas dan amanah. Walaupun awalnya gimana mengaitkan antara pendidikan dan human capital dengan infrastruktur. Serba beton, serba besi, baja gitu. Tapi ternyata infrastruktur bukan sekedar pembangunan fisik semata. Pada akhirnya dampak infrastruktur yang ingin kita hadirkan secara nyata. Tadi Miss Mary mengatakan berkali-kali impactful. Punya dampak langsung. Dampak yang positif, dan itu kembali untuk masyarakat dan negara yang kita cintai. Karena infrastruktur yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kualitas hidup manusia. Tadi malam saya baru saja mendarat, saya laporkan kepada para menteri wakil menteri dari Brazil. Kalau agak sedikit jet lag, istri saya maksud saya, kalau saya nggak terlalu. Mohon dimaklumi. Acara BRICS, Indonesia menjadi anggota terbaru dalam BRICS. Tentunya sangat baik untuk bisa hadir menjadi bagian dari upaya negara-negara menghadirkan solusi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian hari ini. Termasuk dari sisi pembangunan infrastruktur, termasuk urbanization, dan lain-lain yang kita harapkan juga semakin meningkatkan kualitas hidup manusia sedunia. Saya tidak ingin berpanjang lebar, yang jelas alhamdulillah hari peringatannya adalah tanggal 29 ini sehingga saya bisa hadir secara langsung. Terima kasih for having me menjadi guest of honor dan menyampaikan testimoni yang saya rasa kita semua punya cerita yang serupa tentang Miss Mary dan keluarga. Sekali lagi selamat dari garasi melantai di Bursa Efek Indonesia pada saatnya nanti menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Miss Mary, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk speech-nya yang luar biasa. Wow ya. Dan tentu saja kita akan masuk ke puncak acara kita hari ini karena Apa tuh? selain kita mau merayakan PT Mary Riana Edukasi Goes to IPO, kita akan merayakan ulang tahun dari Miss Mary Riana. Di tengah-tengah kita ya. Betul sekali. Di tengah-tengah kita sudah ada nasi tumpang. Yes, betul. Dan kita mau mengundang tentunya Miss Mary Riana untuk maju ke depan. Yes. Tepuk tangan untuk Miss Mary Riana. Yes. Dan tentunya Pak Alfa Chendrasa kami undang untuk maju ke atas panggung. dan anak kesayangannya untuk Fern dan Vian kami juga undang untuk bisa naik ke atas panggung. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Miss Mary Riana. Yes. Oke. Oke. Oke, silakan. Karena ini
ini sudah puncak acaranya ya. Nanti kita sama-sama akan mengadakan potong tumpeng dan bersiap untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Make a wish dulu mungkin. Yes, make a wish dulu. Yes, sebelum meniup lilinnya mungkin dari Miss Mary mau. Yes. Oke. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Miss Mary Riana. Yes. Happy birthday. Sambil potong tumpeng, kita sama-sama. Yes. Sambil kita sebentar lagi akan memotong tumpeng ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday ya. Kita boleh ya bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday to you. Silakan sambil diiringi oleh musik. Yeay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you semuanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Happy birthday Miss Mary Riana. Miss Mary Riana yang ke-45 tahun. Dan semakin menginspirasi tentunya. Semakin mengimpactful atau memberikan dampak yang positif tentunya ya. Dan kita memasuki acara utama kita yaitu potong tumpeng. Silahkan kepada Miss Mary Riana. Potong tumpeng untuk merayakan keberhasilan Mary Riana Edukasi Goes to Betul IPO. sekali. Dan tentunya untuk merayakan ulang tahun dari Miss Mary Riana. Wow. Yeay, luar biasa. Mungkin Miss Mary mau nanya dulu nih, potongan tumpeng pertama ini mau diberikan ke siapa ini? Kita Sudah ada nih. penasaran ya. Ambil dulu katanya, lengkapi dulu semuanya dan sambil kita dengar nanti ya. Potongan tumpeng pertama ini akan diberikan kepada siapa sambil kita dengar. Dilengkapi dulu semuanya. Wow, semoga semakin memberikan dampak, bisa selalu sehat. Tentu saja. Betul ya, selalu bisa memimpin kita semua ya, Betul baik yang sekali. di Mary Riana Edukasi ataupun memimpin seluruh hal-hal yang baik ya, baik itu di pekerjaan ataupun di dalam kehidupannya. Betul sekali, Oke. setuju. Oh sudah ada, berarti buat siapa nih kira-kira Miss Mary untuk potongan tumpeng pertamanya? Kita yang penasaran ya justru ya, silahkan Miss Mary. Iya, oke. Jadi karena ulang tahunnya sesungguhnya udah dari bulan Mei kemarin dan waktu itu udah dirayain kue pertama dan keduanya juga udah dikasih ke orang tua. Jadi untuk kali ini saya dan Alfa ingin memberikan potongan tumpeng ke dua orang yang sangat spesial yang menjadi pemimpin dan juga mentor di hidup kami berdua. Yang pertama adalah untuk Pak SBY dan juga Pak Menko AHY. Oke, dengan hormat Terima kami kasih. persilakan untuk Dengan maju hormat, ke depan. Saya minta. Terima kasih sudah menjadi inspirasi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kita akan berfoto terlebih dahulu. Thank you. Ya, thank you untuk ya. Selanjutnya Semuanya. berarti kami mengundang Ibu Anissa Pohan untuk bisa naik ke atas panggung dan Fern serta Vian bisa foto bersama. Silahkan. Setelahnya kami juga mengundang Bapak orang tua dari Miss Mary Riana, Bapak Suwanto dan juga Ibu Linda.
serta orang tua dari Bapak Alfa Cenderasa yaitu Bapak Haryanto dan juga Ibu Estrina. Waktu dan tempat kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung juga dan berfoto bersama. Ayo. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali. Yes. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua malam hari ini. Wow, ya. Satu tes. Mas Oli. Ya, Bang. Gua enggak ada musik nih. Look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and they were all yellow. So then I took my turn. Oh, what the thing you had done, and it was all yellow. Ayo sama-sama. You're scared, oh yeah, you're scared and bold, touching to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Oke, dan saya ingin mengajak suami saya tercinta untuk naik ke atas panggung juga. Dan Mbak Anissa juga datang ke atas panggung. Ya, Bang, Mbak hilangin Anissa. jet lag. Hilangin jet lag. I swam across, I came across for you. Oh, what a thing to do. Oh, you are all yellow. True alive, I true alive for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. You're scared, oh yeah, you're singing more. Turning to something beautiful. You know why you are hurt myself right. Why you are hurt myself right. It's true. Look how they shine for you. 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 Look how they shine.
shine. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do. And all yellow. Kita enjoy mendengarkan musik, setuju ya? Mulai dari Rod Stewart, Bryan Adams, Andre Kotak, kemudian Barry Gibb, Bee Gees. So we enjoy the song. Terima kasih. Terima kasih Pak SD. Satu lagu lagi terserah Pak SD. Lagu yang dulu kita nyanyikan di depan Presiden Prabowo. Kamu nggak sendirian. Tapi nyanyinya juga nggak boleh sendirian ya, rame-rame ya. Rame-rame. Oke. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Oke. Nanti saya undang Ibu Wamen, Stella Kristi, Ibu Menteri, Ibu Risi, ayo maju. Mbak Anissa. Oke, kita sama-sama ya. Bila ku tak di sini, tetaplah kau bernyanyi. Dan bila ku telah pergi, menanglah yang terjadi. Pastikan padaku bahwa kamu kan baik-baik saja, karena di setiap mimpiku pasti selalu ada kamu. Dengarkan dan rasakan lagu yang ku ciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar tak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Masih tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Oke, sama-sama. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang bertingkatkan temani kau sampai akhir malam. Dengarkan dan rasakan lagu yang ku ciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar tak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang bertingkatkan temani kau sampai akhir malam. Mungkin ini hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini.